Ada komentar dari seorang anak muda. Dia mengatakan begini, Adam juga diberi pendamping oleh Allah. Kata Allah, tidak baik jika seorang diri. Anak muda ini mempertanyakan mengapa para imam dalam gereja Katolik tidak menikah. Barangkali anak muda ini juga mengatakan bahwa tidak menikah itu tidak sejalan dengan isi kitab suci. Apakah benar demikian? Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau membahas ini karena sangat baik juga untuk katekese kita. Jika kita membaca kitab suci dan memahaminya, jangan pernah hanya membaca sepotong saja, tetapi lihat secara menyeluruh. Jadi, jika ada ayat kitab suci yang mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian bab 2 ayat 18. Jangan hanya berhenti di ayat ini. Baca juga ayat lain dalam kitab suci. Ada juga ayat lain di mana Tuhan juga memberkati orang yang memilih tidak menikah atau selibat demi kerajaan Allah. Jika kita membaca kitab suci, ya, maka di sana kita temukan bahwa Tuhan Allah sama-sama memberkati baik yang memilih panggilan menikah, karena bagi gereja Katolik menikah itu panggilan, ya, maupun yang memilih panggilan selibat atau tidak menikah demi kerajaan Allah. Para imam dan juga para uskup dalam gereja Katolik Ritus Latin telah lama menghidupi hidup selibat atau panggilan untuk tidak menikah. Ini disebabkan karena untuk menjadi imam dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi seperti diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 7. Nanti Anda ya silakan membaca secara menyeluruh perikop ini ya. Agar seorang imam dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan gerejanya, gereja Tuhan Yesus yang ia dirikan sendiri. Ya. Jadi gereja Tuhan Yesus itu didirikan oleh Yesus sendiri. Kristus menghendaki hidup selibat ini sebagai suatu pilihan bagi orang-orang yang ingin memberikan seluruh hidupnya bagi kerajaan Allah. Jadi memberikan dirinya seluruhnya, total gitu ya, demi kerajaan Allah. Jadi justru para imam itu tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi. Misalnya seperti bagaimana cara memperoleh perpuluhan. Nah, itu ya. Jadi tidak, supaya jangan terganggu dengan itu. Tapi justru memberikan hidupnya secara total demi kerajaan Allah. Yesus berkata, ada orang yang membuat dirinya demikian, dalam arti selibat, karena kemauannya sendiri. Jadi selibat itu pilihan. Saya sendiri sebagai imam, itu saya memilih selibat. Maka pendidikan para imam itu ya, tidak 2 tahun, gitu ya, minimal 9 tahun. Itu pun kalau di tingkat seminari tinggi atau mulai dari novisiat. Ya, sejak dari novisiat atau dari postulan, 9 atau 10, bahkan ada yang sampai 13 tahun baru jadi imam. Ya. Itu yang kita renungkan itu ya. Sekali lagi saya baca ya, Matius bab 19 ayat 12. Ada orang yang membuat dirinya demikian ya, selibat karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Hidup selibat untuk kerajaan Allah juga dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri. Mereka yang hidup selibat menerapkan dengan sepenuhnya apa yang disebutkan dalam surat Rasul Yohanes. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes bab 2 ayat 6.
Rasul Paulus pun mengajarkan hidup selibat untuk kerajaan Allah dengan berkata, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 1 Korintus bab 7 ayat 32 sampai 35. Jadi dalam ajaran Rasul Paulus ini jelas tidak mempertentangkan antara orang yang menikah dengan orang yang memilih tidak menikah demi kerajaan Allah, agar fokus pada perkara Tuhan. Tuhan Allah sama-sama memberkati baik yang memilih panggilan menikah maupun yang memilih panggilan selibat atau tidak menikah demi kerajaan Allah. Salah satu alasan mengapa orang yang mengaku pengikut Kristus tapi salah memahami isi kitab suci adalah karena hanya membaca dan memahami kitab suci dengan sepotong ayat, tidak membaca dan memahami secara menyeluruh. Maka juga banyak yang jatuh pada heresi atau bidat, sehingga ya denominasi itu berkembang terus, ya pecah belah terus. Mengapa? Karena ya menafsirkan kitab suci sepotong, sehingga saling bertentangan satu sama lain. Nah, Gereja Katolik menafsirkan kitab suci secara menyeluruh, holistik, ya. Maka ya tidak main-main ketika otoritas gereja menafsirkan kitab suci, atau kami ya para imam atau juga ya umat Katolik yang dibaptis dalam Gereja Katolik karena mereka juga memiliki panggilan atau tugas untuk mengajar gitu ya, karena menerima baptisan itu sungguh-sungguh ya menafsirkan kitab suci dengan tuntunan Roh Kudus, bukan yang mengajarkan apa yang dia pikirkan sendiri, ya. Tidak boleh demikian. Oke, mari kita kembali ke fokus pembahasan, ya. Kehidupan selibat para imam dan para religius menjadi gambaran kebahagiaan sejati dan kekal dalam kehidupan surgawi di mana orang tidak kawin dan dikawinkan. Markus bab 12 ayat 25. Yesus sendiri mengambil cara hidup selibat untuk kerajaan Allah sebagai cara hidupnya sendiri. Dengan demikian, Yesus memberi makna yang sempurna akan gambaran bahwa ia adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Ia adalah sang mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Bandingkan Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Adalah layak dan pantas bahwa imam yang berperan dan bertindak sebagai Kristus atau in persona Christi, khususnya dalam perayaan Ekaristi, juga mengambil cara hidup sedemikian. Demikian saja, saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati. Amin.